untuk presentasi. Untuk presentasi ini ujian proposal tesis pada hari ini ya. Iya. Oke, karena ini sudah semuanya bergabung, saya akan berikan waktu kepada Saudari Rifatul Wahda ya untuk presentasi, sampaikan pokok-pokok pikiran yang ada di dalam proposal ini ya. Pokok-pokok pikirannya saja apa. Nah, namun sebelum dimulai, sebelum presentasi, silakan Saudari Rifatul Wahda bisa berdoa dulu lah. Silakan. Ya, sudah ya. Oke, silakan bisa dipaparkan pokok-pokok pikiran yang ada di dalam proposal ini ya. Maksimal waktunya 10 menit ya, maksimal 10 menit, gunakan waktu sebaik-baiknya. Silakan. Mbak Evi, slide-nya. Mbak Evi. Evi bisa dengar suara? Iya Mbak Rifa, silahkan Mbak, sudah saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penggunaan Klausul Laba yang tercantum pada pusat perbelanjaan dalam perspektif keadilan. Latar belakang di sini yaitu mengikuti perkembangan zaman, masyarakat banyak melakukan aktivitas ekonomi. Kegiatan ini berupa jual beli barang yang dilakukan oleh pedagang atau pelaku usaha dan konsumen di pusat perbelanjaan. Dalam hal ini, pusat perbelanjaan dapat diartikan sebagai sekumpulan individu atau kelompok penjual grosiran atau usahawan komersial yang memiliki sampai dengan mengelola sebuah usaha tunggal pada suatu tempat tertentu. Lokasi usaha tersebut difasilitasi juga dengan lahan parkir. Pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya menggunakan asas ekonomi, yakni demi memperoleh laba atau keuntungan yang banyak tetapi hanya membutuhkan modal sedikit. Untuk mewujudkannya, seorang pedagang melakukan upaya yang merugikan konsumen. Kondisi ini mengakibatkan kedudukan yang tidak seimbang. Posisi yang tidak seimbang ini di mana pihak konsumen dalam keadaan lemah membutuhkan perlindungan secara hukum. Hubungan pembeli dan pelaku usaha harus dijamin hak kewajiban serta tanggung jawab agar sama-sama diuntungkan. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 99 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UU PK. Transaksi yang terjadi di antara pengusaha dan pembeli di pusat perbelanjaan diperoleh suatu kesepakatan yang dapat merugikan konsumen, yakni perjanjian klausul baku. Hal ini dalam UU PK pasal 1 ayat 10 menegaskan bahwa klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Maksud dari pasal 1 ayat 10 ini banyak ditemukan di pusat perbelanjaan dengan bentuk tulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Bentuk pencantuman dan pemberlakuan klausul baku oleh pelaku usaha ini membuat hak-hak konsumen selalu diabaikan. Pelaku usaha seringkali mementingkan keuntungan daripada kerugian yang menyebabkan lemahnya kedudukan konsumen dan menyebabkan rentannya eksploitasi konsumen oleh para pelaku usaha itu sendiri. Hal ini dirasakan melanggar ketentuan
perlindungan konsumen yang menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah salah satu aspek penting yang senantiasa harus diperhatikan dalam menyikapi dinamika perkembangan ekonomi di pasaran. Mempertegas percantuman klausula baku dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan secara mendetail bahwa usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku, diantaranya adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, mengatur perihal pembuktian atas kehilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Sebenarnya perjanjian klausula baku sangat memudahkan para pihak dalam bertransaksi. Perjanjian ini prinsipnya bukanlah dilarang, tapi apabila memberatkan atau merugikan salah satu pihak yang diatur oleh UU PK, maka perjanjian itu dilarang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP bahwa mengenai hukum perjanjian di mana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan ke dalam hukum tentang diri seorang dan hukum kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau saat ini yang lazim dikenal sebagai kontrak tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian atau kontrak. Seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHP, antara lain yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Halo, Saudari Rifa ya, sekat ya. Upayakan dipersingkat ya, di pokok-pokoknya saja disampaikan ya, jangan di anu semua itu. Ya, oke. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, satu hal tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang atau halal. Dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Melalui pengertian tersebut, jelaslah apa yang dimaksud dengan perjanjian atau persetujuan, yaitu hubungan yang dilakukan antara seseorang atau lebih dan badan hukum perdata satu sama lain, di mana mereka saling mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi dalam melakukan perjanjian haruslah memiliki tujuan, yaitu prestasi yang akan dilaksanakan.
di rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaturan dan kedudukan perjanjian klausula baku ditinjau dari UU PK. Yang kedua, apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menerima klausula baku di pusat perbelanjaan pada perspektif keadilan. Untuk tujuannya di sini yaitu untuk memahami bagaimana pengaturan serta kedudukan klausula baku di UU PK dan mengenali bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menerima klausula baku di pusat perbelanjaan dalam perspektif keadilan. Manfaat yang pertama yaitu teoritis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan klausula baku. Yang kedua, praktis, yaitu diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya maupun kepada para pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan konsumen, khususnya pencantuman klausula baku. Mbak Evi. Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu tipe penelitian di sini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Yang kedua yaitu pendekatan masalahnya, di sini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum di sini, bahan hukum primer yaitu Undang-Undang 1945 tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Bahan hukum sekunder berupa buku, judul, buku, jurnal hukum, artikel, dan berbagai tulisan tersebar lainnya. Yang tersier yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet melalui Google. Teknik pengumpulan bahan hukum di sini dalam penelitian normatif diperoleh dengan cara studi kepustakaan, dokumenter, dan teknik umum lain yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Teknik pengolahan bahan hukum di sini yaitu data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Pengujian keabsahan data di sini yaitu deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip, atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dalam uraian umum. Komparatif yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk membandingkan perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan tidak sepahaman serta dapat menimbulkan kerancunan. Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya memasuki ini ya, evaluasi dan sekaligus ada ya evaluasi terhadap proposal ini. Apakah nanti di dalam evaluasi ini ada masukan atau saran ataupun juga konfirmasi ya, ataupun bentuknya mungkin ada hal-hal yang ditanyakan oleh para penguji ya. Jadi Saudari Rifatul Wahda siap-siap ya ini untuk masuk kepada evaluasi. Siapkan alat tulis apa yang disampaikan oleh para penguji itu seyogyanya dicatat ya dan dijadikan nanti referensi untuk perbaikan-perbaikan. Oke, yang pertama saya berikan kesempatan ya kepada Prof. Jo Wirawan. SH. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Wahda. Biasanya dipanggil Mbak Wahda, Mbak Rifatul. Rifa, Pak. Rifa. Kalau judulnya bagus,
Tapi sampai ke permasalahannya saya kok bingung ini. Padahal penelitian itu nanti fokusnya di permasalahan. Ini permasalahan pertama ini saya nggak ngerti ini apa yang mau dimasalahkan. Mbak Rifa tahu nggak apa sih masalah itu dalam ilmu hukum? Ya, Bagaimana? Bapak. Apa sih masalah itu dalam ilmu hukum? Ini Google-nya jarang dibuka barangkali ya. Masalah hukum itu menyangkut isu hukum, dan fakta hukum. Ya, masalah nomor 1 ini isu hukumnya nggak ada. Fakta hukumnya menunjuk UUPK. Isu hukumnya misalnya ternyata masih banyak toko-toko yang memasang tentang klausula baku. Misalnya itu, fakta hukumnya itu. Lalu kaitannya hukum dengan UPK. Sebenarnya bagaimana di UPK? Tadi sudah disebutkan, ya. Sebenarnya boleh mencantumkan tentang klausul baku ini, asal tidak merugikan salah satu pihak. Begitu kan tadi? Iya, Prof. Ya. Iya, Prof. Nah, jadi kalau permasalahan nomor 2 ini diteruskan, maka nggak ada analisanya. Ya. Kata pengaturan itu apa? Dan kedudukan perjanjian. Kaitannya apa? Nggak ada kaitannya sama sekali itu. Mestinya Anda tidak perlu menceritakan tentang, ya saya tanya dulu aja, barangkali saya yang salah. Kok ada kedudukan perjanjian klausul baku itu bagaimana itu ceritanya? Ini yang diteliti itu tentang apa toh sebenarnya? Jelasnya aja, toko, pasar, atau apa? Jelaskan aja. Toko, Prof. Toko yang dimaksud minimarket. Seperti toko baju itu, Prof. Oh, itu toko baju. Nah, itu kan fakta hukumnya itu. Ya. Kemudian dilihat bagaimana di undang-undangnya. Nah, undang-undangnya ini sudah menjawab itu boleh. Asal tidak merugikan para pihak. Nah, yang dimasalahkan itu, yang ditulis itu merugikannya di mana? Itu yang jadi masalah. Memang sulit nulis cerna karena Bu Rifa barangkali bukan sarjana hukum ya? Iya, Prof. Nah, itu repotnya di situ kalau langsung. Jadi kalau membuat masalah hukum itu harus dilihat dulu tentang fakta hukumnya, biasanya dilihat dulu. Baru dengan fakta hukum itu muncul isu hukumnya. Itu orang itu biasanya melihat fakta hukumnya dulu. Loh, ini kok masih ada begini, padahal di undang-undangnya dilarang. Nah, begitu kan? Itu yang termasuk dilarang apa tidak? Dilarang kan? Ya. Iya. Nah, kalau sudah dilarang berarti nggak ada permasalahan. Oh, ini menyimpang, ini dilarang karena sudah diatur dalam pasal berapa? 18 ya? Dia di mana sekarang? Iya, diatur dalam 18 UPK. Uji sih. Halo Mbak Rifa. Prof. Diatur dalam pasal 18 UUPK ya. Bahwa dilarang. Klausul baku yang ini dilarang, ini sampai berapa itu banyak itu. Pasal 1 ayat 10. Nah iya.
Nah, itu kan banyak. Yang jadi sasaran penelitiannya yang mana? Masa semua? Nah, itu karena fakta hukumnya nggak jelas, Anda. Fakta hukumnya dilihat dulu. Penelitian normatif itu cirinya di fakta hukum. Ya. Kalau nggak ada fakta hukum, nggak ada pengadilan. Ya sudah, perundang-undangan aja. Untuk apa undang-undang kalau nggak ada fakta hukumnya? Kan begitu. Jadi ini tolong dibetulkan permasalahan nomor 1 ini. Saya tidak bisa memberi saran. Kalau memberi saran itu berarti saya mendikte. Keluar dari pikiran situ. Ya, nanti dikonsultasikan pada pembimbing 2 aja. Nggak usah ke saya. Pak Zainul Nuri, tolong Pak Zain. Siap, Ini Prof. Siap, Prof. tunjukkan fakta hukum, suruh nunjukkan fakta hukumnya apa. Kemudian dari fakta hukum itu timbul isu hukum apa. Itu yang penting. Tapi jangan didikte. Kalau dikte itu salah, nanti yang buat skripsi, yang buat tesis panjenengan nanti. Biar dipecahkan sendiri. Kemudian yang masalah nomor 2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menerima klausula. Saya itu malah bingung. Apa di toko itu ada perjanjiannya? Ya Mbak Rifa, apa mau ke toko itu ada perjanjiannya? Anda menyebutkan pasal 16, 1320 BW, itu kan perjanjian. Apa mau beli itu perjanjian dulu? Kan mau beli itu spontan. Jadi nggak ada perjanjiannya di situ. Kalau ada perjanjian itu namanya perjanjian di bawah tangan. Tapi itu nggak ada perjanjian. Ya ada klausulnya itu, makanya dibilang klausula. Jadi nggak ada kaitannya dengan 1320. Karena itu, karena tidak ada kaitannya dengan 1230, maka ada undang-undang UPK itu. Ya, karena orang beli itu nggak usah buat perjanjian kalau cuma ke toko. Maka dibuatlah undang-undang tentang perlindungan konsumen. Nah, gitu ya. Jadi yang nomor 2 ini masih bisa diteruskan, tapi yang membuat nanti kebingungan Anda adalah istilahnya ini, bagi konsumen yang menerima klausula. Bukan menerima itu. Ya harus. Kalau tidak mau beli ya udah. Kalau menerima itu saya terima begitu. Ya. Jadi konsumen dihadapkan pada klausula. Ya, klausula baku. Untung apa rugi, apa sama-sama untung apa ada ruginya. Nah, itu yang dianalisisnya. Yang dianalisis itu itunya. Saya ulang. Jadi, kalau yang nomor 2 itu masih bisa dipakai, tapi Anda nanti akan kesulitan dengan kata-kata bagi konsumen yang menerima klausula baku. Kata menerima itu dalam hukum punya makna. Ya, ijab kabulnya itu diterima itu. Nah, kata menerima itu cari-cari yang terpaksa lah gitu. Ya. Iya, Prof. Terpaksa menerima gitu. Bukan yang menerima. Kira-kira itu yang akan dianalisis. Terpaksa menerima. Baru ditanyakan. Bagaimana itu? Ya. Kata keadilan itu agak kesulitan sendiri itu. Jadi konsep adil-adil yang ada itu, yang Anda tulis di itu, apa cocok dengan adil dari jual beli di toko itu? Ya.
Karena adil jual beli toko itu tidak sama dengan apa yang adil dengan kaitannya dengan negara, antara masyarakat. Ya. Adil di dalam jual beli itu sama-sama diuntungkan, sama-sama tidak dirugikan. Nah, kalau dirugikan, keadilannya itu lewat pengadilan. Nah, itu enggak ada di toko lewat pengadilan, itu enggak ada. Pernah dengar bahwa orang menggugat toko? Mendengar aja pernah enggak? Enggak. Pernah. Kalau pernah itu yang dikupas. Pernah? Belum. Iya. Karena konsumen itu menerima saja. Karena itu dilindungi oleh undang-undang. Maka sebaiknya kalau tidak ingin menyulitkan diri, keadilannya itu diapakan ya? Bisa dipakai, tapi dinetralisir gitu. Baik, Prof. Dinetralisir. Karena apa? Bukan menerima, terpaksa menerima. Gitu. Iya. Baik, Prof. Mengapa begitu? Fakta hukumnya begitu. Enggak ada fakta hukumnya. Saya mau berjanji untuk beli, kamu mau janji jual, enggak ada fakta hukumnya. Fakta hukumnya, setiap orang mau beli, langsung beli. Itu ya. Baik, Prof. Kalau itu masa keadilannya itu didatarkan saja, bukan keadilan dalam pengertian yang Anda tulis konsepnya itu. Ya, keadilan dalam hukum perdata itu sama untungnya, bukan sama ruginya. Baik, ada lagi istilah yang Anda kemukakan tadi. Jangan menyamakan antara KUH Perdata dengan KUHP. Tadi Anda menyebutkan dalam KUHP. KUHP itu bukan KUH Perdata. Iya. Tapi kalau kepelasian tidak apa-apa, tapi jangan diteruskan itu. Nah, kemudian saya ingin masuk sedikit. Mohon maaf, Pak Zen. Pak Beptas, minta maaf. Lanjut, Prof. Ya. Lanjut, Prof. Saya ingin menanyakan dulu kepada Mbak Mifa. Kalau tadi sudah disebutkan normatif, ya, normatif itu mengisinya itu menganalisis undang-undang dan konseptual, itu isinya. Jadi nanti kalau nulis undang-undang jangan ditulis pasal-pasal tok terus. Bagaimana pasal itu hubungannya dengan masalah itu yang disinggung. Jangan semuanya ditulis. Yang banyak ditulis itu konsep-konsep. Ya, kalau Anda kesulitan silakan saja, tapi di antara yang pasal-pasal itu ambillah mana yang kaitannya dengan, kalau mau ditulis semua silakan untuk ngebeki halaman tesis. Tapi ambil tuh mana yang berkaitan dengan permasalahannya. Gitu ya. Baik, Prof. Jadi nanti kalau cuma pasal diatur nggak ada kaitannya, saya suruh mengulang itu nanti. Kalau sudah jadi tesisnya. Jadi misalnya pasal itu dikutip, walaupun misalnya pasalnya itu sampai berapa nomor itu ya, 10 nomor, yang ada satu, yang satu itu dikaitkan dengan rumusan masalahnya. Gitu ya? Baik, Prof. Ya. Mudah-mudahan bisa mencatat. Kalau nggak bisa mencatat, yang jelas sudah bisa dengar. Kalau tanya lagi jangan ke saya. Ya, itu enaknya orang tua, itu saya enak ekor putih. Tanya aja Pak Wadin. Sudah Pak Wadin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mitwa. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mbak Reva. Ya, makasih Prof. Makasih Prof. Nggih, sami-sami. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke ya, tadi yang disampaikan oleh Prof. Ju Wirawan telah banyak hal-hal yang sifatnya mendasar ya terkait dengan penulisan proposal ini. Sudah dicatat, Rifa?
Sudah. Ya, dicatat ya. Mungkin kalau ingin jelasnya lagi nanti minta ini ya, kopian rekamannya ke Pasca ya, supaya bisa dijadikan referensinya ya. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Miftahul Monir. Silakan Pak Miftah. Saya Pak Zan, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama ya. Ya, mohon izin untuk mengkonfirmasi kepada Mbak Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah sangat banyak dan jelas dan disampaikan oleh Prof. Cuk tadi. Hal-hal yang perlu saya konfirmasi itu sudah banyak sekali, sudah terkonfirmasi oleh penjelasan Prof. Cuk sebenarnya. Tapi ada beberapa yang mungkin saya konfirmasi kembali. Saya melihat juga ada beberapa kalimat yang kemudian terutama di pendahuluan yang mungkin akan mempersulit seperti tadi analisa formalnya misalnya kepada Mbak Arifah yang kemudian menjauhkan substansi judul dengan yang akan dijawab di penjelasan dari rumusan masalah. Terus Mbak Arifah juga lupa menyertakan abstrak ya mungkin Mbak Arifah ya. Abstrak dari Masih tahapan proposal, Pak Munir. Oh, siap. Oke. Saya mohon maaf. Saya pikir ini sudah ujian ini. Yang saya ingin juga konfirmasi seseorang yang kemudian tapi sudah dikonfirmasi, cuman saya pingin penjelasan dari Mbak Arifah. Yang ditemukan Mbak Arifah, bagaimana kemudian ini menjadi fakta hukum menurut Mbak Arifah, seseorang pedagang melakukan upaya merugikan konsumen. Karena seperti yang tadi disinggung oleh Prof. Cuk, bahwa tidak ada perjanjian antara pedagang dengan pembeli, misalnya pembeli bebas kemudian langsung bisa melihat barang yang mau dibeli, misalnya tidak seperti ada perjanjian jual beli tanah dan yang lain-lain, misalnya ada akta jual beli, misalnya seperti itu. Kemudian ada hak kepemilikan dan yang lain-lain, misalnya seperti itu. Kira-kira ini apa, Mbak Arifah? Seperti apakah hanya tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar kembali, misalnya seperti itu? Apakah cuman itu fakta hukumnya, Mbak Arifah? Tidak, Pak. Soalnya yang saya temukan di toko di sini itu kadang ada tulisan selain barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, ada juga di toko baju itu barang yang berbahan kaos tidak dapat dicoba atau mencoba atau membeli itu, Pak. Oh gitu. Saya pikir justru fakta hukumnya lebih masuk ke sana menurut saya. Tapi ya mungkin nanti bisa diskusikan dengan Pak Zen ya, yang lebih paham mengenai hukum dan fakta hukumnya. Kemudian menurut Mbak Arifah, seperti apa pengaturan kedudukan perjanjian klausula itu yang kemudian ditinjau dari UU PK yang menurut Mbak Arifah sama-sama diuntungkan, sama-sama tidak dirugikan. Karena begini ya, kalau di toko baju misalnya membuka label atau di ini elektronik membuka label untuk dilihat barangnya, kadang-kadang itu sudah menyangkut originalitas barang tersebut, apakah sudah dipakai atau belum dipakai, kadang-kadang seperti itu. Dan kalau kemudian itu dilanggar, mungkin itu merugikan pedagang misalnya. Kira-kira seperti apa pengaturannya, Mbak Arifah?
Halo, Mbak Arifah? Iya, iya, Pak. Ya. Kira-kira seperti apa pengaturan yang ditulis di rumusan masalah itu? Kira-kira pengaturannya seperti apa? Mungkin hampir mirip tadi yang juga disampaikan oleh Prof. Cuk, tapi saya coba dari perspektif yang mungkin berbeda dengan Prof. Cuk untuk supaya Mbak Arifah bisa apa yang disampaikan Prof. Cuk mungkin perspektif yang dibangun oleh Mbak Arifah berbeda. Seperti apa kira-kira Mbak Arifah pengaturan dan kedudukan perjanjian, misalnya seperti tadi disampaikan oleh Cuk, kadang-kadang orang membeli di toko kan ada perjanjian di bawah tangan misalnya. Kalau saya ini tidak cukup atau tidak cocok bisa ditukar ya, atau misalnya seperti itu. Pengaturan perjanjian klausula baku, Pak, ya, ditinjau dari UU PK, Pak, ya. Iya, kira-kira seperti apa? Ini aja disampaikan aja, Mbak. Maksud saya begini, tidak harus kemudian ini menyangkut seperti apa yang kemudian tekstual di dalam hukum, tidak harus seperti itu karena ini kan menyangkut analisa Mbak Arifah terhadap normatif itu yang kemudian disampaikan oleh Mbak Arifah dalam proposal tesis ini. Disampaikan saja nggak apa-apa. Ini bagian dari analisa Mbak Arifah kok. Maksudnya seperti ini, Pak. Kan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu yang pasal 1 ayat 10 mengenai klausula baku itu kan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sedangkan dalam pasal 1338 BW itu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi artinya tidak sepihak, Pak. Jadi dua orang yang membuatnya gitu, Pak. Oke. Tapi kan tidak mungkin pembeli itu kemudian membuat perjanjian dengan pedagang seperti yang saya bilang itu kan spontanitas orang membeli, tapi dia bisa langsung melihat barangnya misalnya atau contoh barangnya misalnya. Dan di pembelian itu kalau di luar baju kemungkinan kan ada garansi. Kalau memang belum dibuka dan tidak melihat barangnya langsung, kemungkinan ada garansi entah 2x24 jam atau berapa gitu. Kadang-kadang seperti itu. Itu juga menurut saya fakta hukum yang mungkin bisa untuk menganalisa undang-undang yang kemudian disebutkan dalam tesis ini oleh Mbak Arifah. Saya pikir Mbak Arifah harus bisa menjawab ini kalau memang Mbak Arifah mau menganalisa undang-undangnya yang kemudian undang-undang normatif itu menurut perspektif Mbak Arifah, sekaligus kemudian menyertakan fakta hukumnya. Misalnya fakta hukum itu tidak terlalu seperti saya sampaikan tadi, tidak terlalu konteks dengan teks hukumnya, tapi menurut Mbak Arifah bagaimana misalnya. Saya melihat itu Pak Prof. Cuk tadi sudah memberikan peluang yang sangat besar bahwa pembimbing misalnya Prof. Cuk dengan Pak Zen tidak harus mendikte sesuai dengan yang dipahami menurut beliau-beliau. Tapi Prof. Cuk memberikan peluang seperti apa kemudian analisa dan kritik atau kritis atau dukungan Mbak Arifah terhadap UU itu. Itu saja sementara konfirmasi saya, Pak Zen. Waktu saya kembalikan kepada Pak Zainuri. Baik, ya oke. Oke Pak
Miftahul Munir Saya Bapak. atas saran ataupun masukan-masukan yang diberikan pada saudari Rifatul Wahda ya pada ujian proposal tesis pada hari ini. Tadi sudah disampaikan ya oleh Prof. Jo maupun Pak Dr. Miftahul Munir. Jadi ada beberapa hal yang perlu saudari lengkapi ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Prof. Jo itu mengenai masalah rumusan masalah ya. Jadi coba nanti rumusan masalah itu dicarikan, disesuaikan dengan legal isunya ya atau problematika hukumnya supaya itu nyambung nanti ya apa yang diinginkan oleh saudari untuk ditulis di dalam tesisnya nanti gitu. Karena tadi dari beberapa penguji itu membicarakan antara problematika hukum dengan fakta hukumnya itu seperti apa gitu. Nah itu banyak yang tadi ya menarik artinya untuk dilengkapi di proposal ini supaya paling tidak mendekati sempurna lah sesuai dengan ini ya standar-standar di dalam penelitian hukum itu. Nah, saya kira itu ya, saya tidak banyak bertanya ya karena saya juga pembimbing, paling tidak saya akan membantu saudari Rifatul Wahda untuk ini ya artinya untuk revisi memperbaiki dari proposal ini yang telah tadi banyak disampaikan oleh para penguji baik oleh Prof. Jo maupun dari Bapak Dr. Miftahul Munir ya. Jadi paling tidak ya di rumusan masalah di latar belakang itu harus direvisi, harus disambungkan. Jadi mengungkap hal-hal yang terkait dengan masalah problematika hukum atau legal isunya yang disertai dengan adanya fakta hukum ya. Fakta hukumnya itu seperti apa. Sebenarnya itu kalau boleh saya mengembangkan itu bukan sekedar fakta hukum ya, tetapi mungkin ada juga yang namanya fakta sosialnya itu seperti apa di masyarakat. Tadi Saudari Rifa menyampaikan bahwa kadang-kadang di toko itu ada istilah barang yang dibeli itu tidak boleh dikembalikan, misalnya tidak boleh ditukar. Nah, itu kan hal-hal yang berbicara mengenai persoalan-persoalan ini ya, persoalan fakta sosialnya juga. Tapi bagaimana di dalam hukum itu istilahnya hukum itu memberikan hal-hal yang demikian itu masuk persoalan-persoalan hukum. Artinya apakah di dalam undang-undang ini perlindungan konsumen ini memberikan hal-hal yang demikian itu misalnya dibenarkan gitu. Nah, ini kan persoalannya mengenai masalah perjanjian yang dilakukan oleh sepihak itu. Memang itu di dalam hukum itu memang dibenarkan ada gitu. Jadi esensinya ketika ada ketentuan yang seperti itu kembali kepada konsumen, apakah konsumen itu setuju dalam artian dalam hal ini itu mau membeli atau tidak itu sebenarnya ada di pihak konsumen. Cuman karena ini merupakan sebuah penelitian, saya kira ya sah-sah sajalah ketika mau diteliti tidak lanjutnya itu seperti apa. Jangan-jangan nanti itu memang satu sisi merugikan misalnya. Nah, oke, saya kira mungkin dari Pak Miftahul Munir ada tambahan Pak Miftah? Cukup Bapak. Cuman saya ingin mengkonfirmasi kembali. Tadi ada disebutkan di sini sarana perlindungan hukum preventif, sarana perlindungan hukum represif. Menurut saya kurang pas kalau ditaruh di sini. Tapi mungkin bisa ditambahkan dengan kalimat-kalimat lain supaya kemudian ini masuk dan kemudian berhubungan dengan proposal tesis ini. Itu saja Pak Jainuri. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Miftahul Munir ya atas waktunya telah bergabung dengan ini ya dengan kami di acara ujian proposal tesis pada kesempatan ini. Saudari Rifatul Wahda ini ya tadi ya silakan nanti diperbaiki ya proposal ini dalam artian untuk menjadi tesis itu
boleh, tapi ada syarat. Syaratnya itu tadi yang disampaikan oleh para penguji, coba nanti diakomodir di dalam proposal ini ya. Semoga dalam kesempatan ini kita ada hikmahnya, terutama khususnya kepada saudari Rifatul Wahda ya. Artinya dengan adanya masukan-masukan itu mungkin itu membuat saudari Rifatul Wahda lebih ini ya, lebih familiar dengan penelitian-penelitian hukum. Karena memang saudari memang latar belakangnya S1-nya ya bukan hukum ya, paling tidak ya tidak ada istilah keterlambatan untuk belajar suatu keilmuan. Yang penting itu ada semangat itu ya, semangat dari saudari maupun dari pembimbing termasuk penguji Pak Miftahul Munir. Boleh besok-besok misalnya mau diskusi dengan Pak Miftah. Iya Pak Miftah gitu ya. Saya Pak Zen, boleh Pak Zen. Tapi kalau saya malah lebih banyak belajar sama Pak Zen dan Mbak Arifah nanti. Enggak, kita ini semuanya ya belajar. Saya juga Ya. belajar ke Pak Miftah. Semuanya saling ini ya, mengisi dan saling melengkapi gitu. Ya. Siap, saya Pak Zen. Kita ini diberi tugas jadi pembimbing bukan artian ya lebih tahu, lebih pintar, tidak. Semuanya Betul, ini adalah belajar. Kita ini adalah sharing kita. Kita ini adalah sharing. Siap. Oke ya, saya kira itu ya. Mungkin dari Rifatul Wahda ada hal-hal yang mau disampaikan pada kesempatan ini, silakan. Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Ya oke, kalau sudah cukup saya kira cukup sampai di sini semuanya ya Pak Miftah, saudari Rifatul Wahda ya. Selebihnya saya kembalikan kepada panitia ya, kepada saudari Evi ya. Silakan Evi ya. Saya kira dari saya sebagai pembimbing dan sekaligus juga sebagai moderator saya sebenarnya ya. Moderator. Saya kira cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Zainuri dan juga kepada Bapak Miftahul Munir dan juga Mbak Rifatul. Selamat melakukan revisi Mbak, dan semoga bisa diselesaikan hingga tahap akhir. Amin. Baiklah. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada para penguji dan juga para promovendus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.